daripada original teks 1 Korintus 11 nomor 1. Kenapa kalian malu? Pengikut Kristus, Kristen yang ada di Antioquia itu adalah pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Kenapa orang Kristen malu? Ada-ada saja. Nah, Juma ini berkata, Kristen di Antioquia pengikut Paulus. Macam mana ini coba? Kalau baca Alkitab itu jangan sepotong-sepotong. Nah, jauh sebelum Paulus bertobat, Kristen sudah ada di Antioquia Juma. Ketika sudah berdiri, baru Paulus dijemput oleh Barnabas, dibawalah Paulus ini ke Antioquia. Nah, mari kita baca ayat kisah berdirinya Kristen di Antioquia. Nanti dibilang asumsi pula, ya kan? Nah, di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 27, nah saya bacakan. Ini agak panjang ya. Sementara itu, banyak saudara-saudara yang telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Nah, di zaman ini, Paulus itu belum bertobat. Dia masih ngejar-ngejar orang Kristen. Dia masih ngejar-ngejar Oten, ya. Nah, untuk dibinasakan oleh si Paulus ini. Nah, akhirnya jemaat yang khotbahi oleh Petrus itu pertama jumlahnya 3.000, baru sudah itu 5.000. Nah, orang-orang yang percaya Yesus ini tersebar kemana-mana, bukan hanya di Yerusalem. Nah, karena kalau mereka di Yerusalem, mereka itu akan dikejar-kejar. Nah, saya lanjutkan membaca ayatnya. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Nah, jadi orang-orang yang pergi ini, mereka hanya memberitakan Injil hanya kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, tadinya orang pengikut Yesus hanya memberitakan Injil hanya buat orang Yahudi saja. Nah, sekarang mereka ini sudah memberitakan Injil kepada orang-orang Yunani juga bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, seperti itu Juma. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Nah, ayat selanjutnya, maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Nah, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Nah, jadi Kristen di Antioquia ini cabang dari Yerusalem, ataupun orang-orang Yahudi pengikut Yesus yang ada di Yerusalem, lalu memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi, ya. Nah, saya bacakan ayat berikutnya. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersuka citalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Nah, baru datanglah Barnabas ini datang ke Antioquia dan dia melihat bahwa di sana jemaat itu luar biasa, ya. Nah, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Nah, di sana Saulus itu belum berganti nama, dia itu masih baru bertobat, ya, namanya masih Saulus. Nah, belum Paulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Nah, setelah jemaat sudah banyak, Paulus dibawa dari Tarsus, dia baru bertobat Juma. Nah, macam mana? Nah, di sini dia baru bertobat. Nah, sementara jemaat di Antioquia itu sudah banyak. Jadi kalau Juma bilang tadi di sana adalah pengikut Paulus, nah ini ayat ini mengatakan kalau kita baca perikop ini tidak seperti itu. Nah, apakah Juma ini tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bagaimana ini? Nah, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen, ya. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Nah, seperti itu Juma. Jadi kalau membaca Alkitab itu jangan hanya sepotong-sepotong lalu dikembangkan di luar konteks. Nah, baca konteksnya. Bukan Paulus yang mendirikan, tapi orang-orang percaya yang dari Yerusalem. Nah, oke. Mungkin ada yang bertanya, silakan bertanya, kasih di kolom komentar. Saya Cornelius Ginting Forek Desa mengucapkan terima kasih.